Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ida Tulaini Nasution dengan NIM 2205113190. Di sini saya akan membahas tentang teori ekologi sastra dan membedah sebuah karya sastra menggunakan teori ekologi sastra. Ekologi sastra mempelajari tentang setting atau peristiwa. Ekologi sastra merupakan kajian yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Ekologi sastra merupakan kajian interdisiplin yang membahas masalah dari sudut pandang ekologi dan sastra. Kedua disiplin ilmu tersebut digunakan untuk mengkaji hubungan antara makhluk hidup atau manusia dengan lingkungannya. Hal tersebut saling berkaitan, karena setiap karya sastra pasti memiliki suatu peristiwa yang melibatkan lingkungan sekitarnya. Banyak ragam kajian yang dapat dimanfaatkan guna membedah sebuah karya sastra. Dalam kaitannya dengan karya sastra, ekologi dipakai dalam pengertian beragam. Pertama, ekologi digunakan dalam pengertian yang dibatasi oleh konteks alam. Yang kedua, ekologi digunakan secara luas, termasuk budaya menurut Endreswara pada tahun 2016 halaman 33. Dalam hal ini, ekologi dalam karya sastra seringkali digambarkan melalui budaya tertentu suatu daerah. Budaya yang ada ikut mempengaruhi keadaan lingkungan dan sastra, sehingga muncul ekologi budaya. Ekologi sastra yang ditemukan mencakup dua bagian, yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Ekologi alam ini berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Selain itu juga, ekologi alam ini juga berkaitan dengan cara manusia mengeksplorasi keindahan yang ada di alam. Berbeda dengan ekologi alam, ekologi budaya memiliki arti yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpedoman pada unsur-unsur budaya. Dari data-data ekologi alam dan ekologi budaya akan diuraikan penjelasannya. Ekologi alam berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Harus ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Manusia hanya boleh menikmati keindahan alam dan ekosistemnya dan tidak untuk mengeksploitasinya. Ekologi budaya ialah suatu sistem pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial dalam menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan adanya suatu budaya masyarakat tertentu. Ekologi budaya berkaitan dengan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berinteraksi. Cara manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara beradaptasi dan mempertahankan diri pada suatu lingkungan tertentu. Lingkungan sangat memengaruhi masyarakat dalam kehidupan berbudaya. Ekologi budaya berkaitan dengan sastra dan adat istiadat, mitos atau kepercayaan. Baiklah, di sini saya akan menganalisis novel yang berjudul Rindu Terpisah di Raja Ampat, karya Kirana Kejora. Dapat disimpulkan bahwa novel Rindu Terpisah di Raja Ampat, karya Kirana Kejora merupakan novel yang berkaitan dengan lingkungan alam atau ekologi. Ekologi ini berkaitan dengan adanya interaksi antara manusia dengan alam untuk menjaga lingkungan agar tetap baik. Ekologi yang terdapat di dalam novel ini yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Ekologi alam dan ekologi budaya tersebut perlu dipelajari siswa karena mampu mendukung pembentukan karakter baik pada diri siswa untuk ikut andil menjaga lingkungan alam. Siswa juga diharapkan tidak hanya terfokus pada lingkungan alam saja, tetapi juga harus terfokus kepada hal yang berkaitan dengan perbedaan budaya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.